Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Deni Apriani Juhri, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Halifah Tunisa. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Aktif dengan Alat Peraga dalam Pembelajaran IPA Kelas 3 SD. Latar belakang, pendidikan di jenjang sekolah dasar menjadi dasar dalam membangun kemampuan berpikir dan bersikap ilmiah peserta didik. Salah satu mata pelajaran penting adalah IPA, yang berperan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Namun, hasil belajar siswa kelas 3 pada mata pelajaran IPA masih rendah dan belum mencapai KKM, karena pembelajaran masih didominasi metode ceramah sehingga siswa kurang aktif. Penggunaan alat peraga terbukti efektif mengubah konsep abstrak menjadi konkret dan meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penerapan metode pembelajaran aktif dengan alat peraga di SD sangat relevan untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 3. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan metode pembelajaran aktif dengan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SD di SDN 1 Kalimiring. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 SD melalui penerapan metode pembelajaran aktif dengan alat peraga. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan dasar mengenai penerapan metode pembelajaran aktif dengan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Kemudian bagi guru, membantu guru dalam mengembangkan kreativitas pengajar agar pembelajaran IPA menjadi lebih menarik, efektif, dan melibatkan siswa secara langsung. Kemudian bagi siswa, membantu siswa memahami konsep-konsep IPA dengan lebih mudah melalui kegiatan pembelajaran aktif dengan menggunakan alat peraga secara langsung. Tinjauan pustaka. Implementasi. Implementasi adalah proses penerapan suatu kebijakan atau program ke dalam tindakan nyata dalam pendidikan. Implementasi mencakup koordinasi pelaksanaan, penyediaan sumber daya, dan pengawasan agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran. Metode adalah cara sistematis yang digunakan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik siswa, materi, dan kondisi lingkungan agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Pembelajaran adalah proses terencana yang melibatkan antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keterpaduan komponen seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang dirancang secara sistematis. Keaktifan. Siswa aktif dalam pembelajaran berarti ketertiban siswa secara fisik, mental, dan solusi, bukan sekadar hadir di kelas. Siswa yang aktif mampu berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman belajar langsung. Implementasi metode pembelajaran aktif. Implementasi metode pembelajaran aktif menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang merancang kegiatan diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi agar siswa terlibat secara aktif dan membangun pemahaman secara mandiri. Kemudian ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah bidang studi yang menyelidiki fenomena alam melalui prosedur ilmiah. IPA mencakup 3 dimensi: produk, fakta, dan konsep, proses langkah ilmiah, dan aplikasi penerapan dalam kehidupan nyata, sehingga membentuk kemampuan berpikir saintifik siswa. Pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD harus berorientasi pada pengalaman langsung, bukan sekedar hafalan. Pendekatan berbasis observasi, eksperimen, dan kontekstual nyata terbukti meningkatkan keterlibatan aktif siswa serta mengembangkan sikap ilmiah sejak dini. Metode pembelajaran aktif
adalah mengajak siswa menggunakan otak untuk menemukan ide, pemecahan masalah, dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan nyata. Metode ini terbukti meningkatkan pemahaman materi, motivasi belajar, dan kemandirian siswa secara bersamaan. Langkah penerapan di kelas SD. Pembelajaran aktif kelas SD melalui 5 tahap. Yang pertama ada orientasi, yang kedua eksplorasi, ketiga elaborasi, keempat konfirmasi dan refleksi, kemudian yang kelima ada evaluasi. Kelebihan dan kelemahan metode aktif. Kelebihannya itu meningkatkan motivasi, menumbuhkan keaktifan, menumbuhkan kreativitas, memperkuat pemahaman konsep, dan melatih berpikir tingkat tinggi. Kemudian kelemahannya, membutuhkan waktu lebih lama, perencanaan matang, dan dukungan sarana yang memadai. Alat peraga. Alat peraga adalah sarana bantu pembelajaran yang mengubah konsep abstrak menjadi konkret. Kemudian fungsi dan manfaat alat peraga yaitu berfungsi memperjelas penyajian materi, mengatasi keterbatasan ruang waktu, serta meningkatkan partisipasi aktif siswa. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian Hajriana DKK 2021, kemudian ada penelitian Selino Pita Azhari DKK 2022, dan penelitian Putri dan Sumani pada tahun 2022. Kerangka berpikir, hasil IPA kelas 3 rendah, kemudian metode pembelajaran kurang aktif, siswa pasif, media kurang menarik, kemudian menerapkan metode pembelajaran aktif, bantuan alat peraga konkret, siswa melakukan pengamatan, eksperimen, diskusi, dan refleksi, siswa lebih aktif, termotivasi, dan memahami konsep secara mendalam, hasil belajar IPA meningkat. Bab 3, metode penelitian. Desain penelitian tindakan. Desain penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, model Kemis dan McTaggart. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus hingga hasil belajar siswa mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2025-2026, mulai bulan Maret hingga Juni 2026. Lokasi dipilih berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang menunjukkan hasil belajar IPA siswa kelas 3 masih rendah, dan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran belum optimal. Kemudian metode penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 3 yang berjumlah sekitar 20 orang. Kemudian metode penelitian, prosedur siklus. Prosedur siklus, setiap siklus mencakup 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Instrumen penelitian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 jenis, yaitu lembar observasi untuk memantau aktivitas guru dan siswa, tes hasil belajar, kemudian lembar wawancara, serta dokumentasi berupa foto dan pendukung pembelajaran. Teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif, kuantitatif menggunakan presentase. Aktivitas guru dan siswa dikatakan berhasil apabila kurang dari 60%, lebih dari 60% terlaksana sesuai skenario. Hasil belajar dihitung menggunakan rata-rata nilai siswa. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal dihitung dengan membagi jumlah siswa tuntas terhadap seluruh siswa dikali 100. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya, deskripsi kondisi awal tindakan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 SD pada mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil observasi awal prasiklus, proses pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah dan penugasan sederhana tanpa melibatkan siswa secara aktif. Guru cenderung menjadi pusat pembelajaran, sementara siswa berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Kemudian alat peraga masih sangat terbatas. Materi IPA yang seharusnya bersifat konkret dan kontekstual disampaikan secara abstrak sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa masih rendah. Dengan sebagian besar nilai ulangan harian belum mencapai KKM. Bab 4 prasiklus. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kelas 3 SD 1 Kalimiring Kabupaten Tanggamus, proses pembelajaran IPA masih didominasi oleh metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan alat peraga juga masih sangat terbatas.
sehingga materi yang seharusnya dapat dipahami secara konkret disampaikan secara abstrak. Kemudian siklus yang pertama, laksanakan tindakan kelas pada siklus 1 dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran aktif, berbantuan alat peraga dalam pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan pengamatan, diskusi, dan presentasi hasil kegiatan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa selama proses pembelajaran, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Hasil tindakan kelas pada siklus 1 menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dibandingkan kondisi awal. Dari 20 siswa, terdapat 13 siswa atau 65% yang mencapai ketuntasan belajar, sehingga 7 siswa atau 35% belum mencapai KKM. Nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 75,25. Meskipun demikian, hasil tersebut belum mencapai indikator keberhasilan, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Kemudian siklus 2. Pada siklus 2 dilakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi siklus 1. Guru memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa, mengoptimalkan penggunaan alat peraga, serta meningkatkan keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam kegiatan pembelajaran yang dirancang lebih interaktif, sehingga siswa dapat memahami konsep IPA melalui pengalaman belajar yang lebih bermakna. Hasil pelaksanaan siklus 2 menunjukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan siklus pertama. Sebagian besar siswa telah mencapai ketuntasan belajar dan menunjukkan keaktifan yang lebih tinggi selama proses pembelajaran. Pembahasan. Bab 4. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penerapan metode pembelajaran aktif berbantuan alat peraga terbukti mampu meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 3. Hal ini terlihat dalam peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus, yaitu dari kondisi prasiklus dengan rata-rata nilai 69,25 dan ketuntasan belajar 40%. Kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi rata-rata 75,25 dengan ketuntasan 65%. Bab 5. Penutup simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan metode pembelajaran aktif berbantuan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas 3. Penerapan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada setiap siklus. Selain itu, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat. Saran: guru disarankan untuk menerapkan metode pembelajaran aktif dengan memanfaatkan alat peraga secara optimal. Agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna, sekolah diharapkan mendukung penyediaan media pembelajaran yang memadai, sedangkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian serupa dengan metode dan media yang lebih bervariasi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.